kalian bertanya, dari mana asal nenek moyang kita dan asal-usul nenek moyang kita? Mari kita temukan jawaban kita bersama-sama dengan kami. Pada masa praksara, manusia hidup berkelompok karena mempermudah aktivitas bertahan hidup, seperti mencari makan dan melindungi diri dari bahaya. Kehidupan berkelompok memungkinkan pembagian tugas, misalnya pria memburu dan wanita mengumpulkan makanan, serta memberikan rasa aman dari ancaman binatang buas dan bencana alam. Kebudayaan Pacitan dan Ngandong adalah dua kebudayaan manusia purba pada zaman batu tua Paleolitikum yang berbeda dalam jenis artefak yang ditemukan. Kebudayaan Pacitan dicirikan oleh alat batu kasar seperti kapak perimbas dan kapak genggam yang ditemukan di Pacitan. Sedangkan kebudayaan Ngandong dicirikan oleh penggunaan bahan yang lebih beragam, yaitu batu, tulang, dan tanduk hewan, serta ditemukan di Ngandong, Ngawi. Kebudayaan Pacitan. Lokasi ditemukan pertama kali di tepi sungai Baksoko, Gunung Pacitan, Jawa Timur. Penemu G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1935. Ciri-ciri: alat-alat batu yang masih kasar dan belum dihaluskan, tidak bertangkai sehingga cara penggunaannya dengan cara digenggam. Jenis alat yang banyak ditemukan adalah kapak perimbas, kapak penetak, alat serpi atau disebut juga flag. Manusia pendukung diduga didukung oleh Pithecanthropus erectus, kini disebut Homo erectus. Kebudayaan Ngandong. Lokasi ditemukan di daerah Ngandong dan Sidorejo, Ngawi, Jawa Timur, dan juga di Blora, Jawa Tengah. Ciri-ciri: menggunakan lebih banyak bahan selain batu seperti tulang hewan dan tanduk rusa. Alat-alat yang ditemukan meliputi kapak genggam, alat serpi atau disebut juga flag, alat dari tulang seperti belati, dan ujung tombak bergerigi dari tanduk. Ditemukan juga alat dari tulang ikan pari yang digunakan sebagai mata tombak. Manusia pendukung didukung oleh Homo solensis dan Homo wajakensis. Kehidupan manusia praaksara ditandai dengan hidup berkelompok untuk mempermudah bertahan hidup dengan adanya pembagian tugas dan rasa aman bersama. Beberapa kebudayaan penting pada masa praaksara di Indonesia meliputi kebudayaan Paleolitikum zaman batu tua. Pacitan ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald 1935, berciri khas alat batu kasar seperti kapak genggam, diduga peninggalan Pithecanthropus erectus. Ngandong dicirikan oleh penggunaan alat dari batu dan tulang seperti penusuk dan tombak bergerigi dari tulang hewan. Kebudayaan Mesolitikum zaman batu Madya. Bakson Hoabing berasal dari Vietnam dan menyebar ke Asia Tenggara. Berciri alat batu yang salah satu sisinya dipangkas didukung ras melanesoid. Kebudayaan logam zaman perunggu. Dongson berasal dari lembah Sungai Merah di Vietnam. Dikenal karena teknologi perunggu canggih, menyebar luas di Asia Tenggara termasuk Nusantara melalui perdagangan dan migrasi. Teori Nusantara. Teori Nusantara adalah teori yang menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah dari wilayah Indonesia itu sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung oleh argumen bahwa bangsa Melayu memiliki peradaban yang lebih tinggi dan bahwa penemuan fosil manusia purba di Nusantara lebih dekat, menunjukkan bahwa manusia berkembang di wilayah ini secara lengkap. Tokoh pendukung utama teori ini termasuk Muhammad Yamin, George Keraf, dan J. Crawford. Ciri-ciri fisik ras yang migrasi ke Nusantara menurut teori Nusantara. Pertama, ada Proto-Melayu. Proto-Melayu memiliki ciri fisik rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, mata sipit. Kemudian ada Deuterom Melayu, memiliki ciri-ciri fisik yaitu
merupakan gelombang migrasi kedua yang datang dari Indochina Utara, membawa kebudayaan Dongson, merupakan perkakas dan senjata besi. Keturunan di Utara Melayu juga termasuk suku Bugis, suku Melayu, dan suku Jawa. Yang ketiga ada Melanesoid, tersebar di wilayah timur Indonesia seperti Papua. Ciri fisik yang umum antara lain kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Secara umum, sebagian besar nenek moyang Indonesia memiliki wajah ciri Asia, tubuh berbadan sedang, dan kulit sawo matang. Keragaman ras ini menjadi dasar keragaman etnis Indonesia saat ini. Hasil budaya pendukung teori Nusantara. Pertama, peradaban tinggi. Bangsa Melayu dianggap memiliki peradaban yang tinggi yang diyakini berkembang dari kebudayaan sebelumnya di Nusantara. Kedua, ciri khas bahasa Austronesia. Bahasa Melayu menunjukkan ciri khas rumpun bahasa Austronesia yang unik dan berbeda dengan bahasa dari luar wilayah Nusantara. Kesamaan dengan bahasa Kamboja pun dianggap hanya kebetulan. Ketiga, penemuan fosil purba manusia. Ditemukan fosil Homo solonsis dan Homo wajagnis di Pulau Jawa menjadi bukti kuat bahwa manusia purba yang menjadi cikal bakal bangsa Indonesia berasal dari wilayah ini. Yang keempat ada budaya maritim. Keahlian maritim yang sangat tinggi terlihat dari penemuan model perahu bercadik yang berasal dari Indonesia. Yang kelima, keahlian bercocok tanam dan kerajinan. Kemampuan bercocok tanam seperti padi, ubi, dan lain-lain. Domestika ternak, pembuatan gerabah, perhiasan dari kerang, dan tenun juga menunjukkan kebudayaan yang telah berkembang di Nusantara. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dijelaskan melalui beberapa teori utama. Teori out of Africa menyebutkan manusia modern dari Afrika bermigrasi ke seluruh dunia, termasuk Nusantara, sekitar 70.000 tahun lalu. Teori Yunanan berpendapat migrasi berasal dari Tiongkok Selatan, dibuktikan dengan artefak serupa. Teori Nusantara meyakini nenek moyang sudah ada di kepulauan ini sejak purba, berbaur dengan pendatang. Terakhir, teori Taiwan out of Taiwan menyatakan bangsa Austronesia nenek moyang mayoritas datang dari Taiwan sekitar 40.000 tahun lalu, ditunjukkan oleh bukti linguistik, keragaman fisik Mongoloid dan Australiloid, dan budaya di Indonesia seperti pertanian, peralatan, dan tradisi maritim adalah hasil dari percampuran gelombang migrasi ini. Informasi yang Anda berikan mengelompokkan suku-suku bangsa di Indonesia ke dalam beberapa klasifikasi ras utama berdasarkan teori migrasi historis. Pengelompokan ini dimulai dengan ras Austronesia, sebuah kelompok besar yang mencakup hampir seluruh populasi di kepulauan Indonesia. Di bawah payung Austronesia terdapat dua gelombang migrasi utama bangsa Melayu, yaitu ras Proto Melayu atau gelombang pertama, yang mencakup suku-suku seperti Batak, Toraja, Dayak, Sasak, Nias, Rejang, Muna, Enggano, Mentawai, Tola, dan Tokea, serta ras Deutra Melayu atau gelombang kedua yang lebih modern, meliputi suku Jawa, Sunda, Bugis, Madura, Bali, Betawi, Makassar, Melayu, dan Minahasa. Selain kedua kelompok Melayu tersebut, terdapat pula ras Melanesoid yang mendiami wilayah timur Indonesia, seperti suku-suku di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai, yang secara fisik berbeda dari kelompok Melayu. Klasifikasi ini memberikan kerangka kerja untuk memahami keragaman etnis yang kaya di Nusantara. Poin yang ketujuh, nilai-nilai yang didapat dari masa prakarsa meliputi nilai religius, yaitu kepercayaan seperti animisme, gotong royong, bekerja sama dalam kelompok, musyawarah, yaitu adalah menyelesaikan masalah
cara bekerja sama. Dan juga terdapat nilai-nilai keadilan. Keadilan artinya yaitu pembagian kerja berdasarkan kemampuan. Dan yang terakhir, yang terdapat dalam nilai-nilai yang didapat dalam zaman prakarsa yaitu kreativitas dan inovasi. Contohnya yaitu membuat alat untuk berkebutuhan hidup